Malam hari ini saya akan share sedikit saudara tentang ketika keadaan menjadi seolah itu tidak adil bagi kita. Saudara, saya akan ambil dari Kejadian pasal 39 saudara, ayat 1 sampai 23. Ini kisah yang sangat terkenal sekali. Kita di sekolah minggu dah sering kita diceritai soal kisah ini. Tapi saya akan bacakan secara cepat buat kita semuanya ya. Sebelum nanti saya akan share sedikit. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf ini ganteng, saudara, tampan sekali dia. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Jadi dia mulai naksir dia, saudara. Mulai naksir si Nyonya Potifar ini. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Dia mulai menggoda, saudara. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf nolak, saudara. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi dia makin menekan, saudara. Karena Yusuf ini budak. Budak ini nggak punya hak atas dirinya sendiri, saudara. Tapi Yusuf itu tetap punya hati yang punya integritas. Pada suatu hari, saya lanjut, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Maksudnya, supaya dia, Yusuf ini melecehkan secara seksual. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Maksudnya melecehkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, Potifar ini orang penting, orang berpengaruh, orang kaya. Kita juga melihat Yusuf ini orang yang sangat excellent. Itulah kenapa Potifar mempercayakan semuanya. Bahkan dia tidur di rumah Potifar, bukan di rumah pelayan-pelayan, saudara. Itulah tandanya bahwa dia sangat dipercaya. Dan kalau kita lihat ayat 2, 3, 21, 23, kita lihat Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf ini dibuat berhasil.
Nah, keberhasilannya ini, selain wajahnya yang tampan, saudara ya, itu diamat-amati terus sama istrinya Potifar. Dia bikin rencana mendekati Yusuf terus, ngajak Yusuf ini berbuat zina. Ini adalah satu ujian saudara bagi orang muda yang tinggal jauh dari rumah. Ini ujian kemurnian hati bagi Yusuf sebenarnya. Nggak ada yang lihat kok waktu itu. Gitu. Dia digoda terus. Sebenarnya Yusuf itu seperti diperintah untuk, ayo kamu tidur dengan aku, tapi Yusuf menolak. Sampai akhirnya istri Potifar ini merencanakan rumah dalam keadaan kosong. Bagaimana mungkin rumahnya seorang pejabat, rumah seorang berpengaruh kosong sama sekali. Potifar nggak ada, semua pegawainya nggak ada, saudara. Yusuf masuk seperti biasa. Kayaknya sama Nyonya Potifar di setting seperti itu. Ayo, nggak ada siapa-siapa di sini. Inilah ujian integritas bagi dia. Tapi Yusuf menunjukkan integritasnya. Dia lari, dia menolak, dia lari. Apa yang terjadi? Dia berbuat benar, dia difitnah. Ini loh pegawai yang kamu bangga-banggakan ini, pegawai yang kamu bawa ini, melecehkan aku, melakukan pelecehan seksual sama aku. Si Potifar emosi, misalnya. Si Potifar emosi, langsung dibawalah dia. Tapi saya melihat Potifar sepertinya ragu, ada keraguan-raguan. Kenapa? Dia sangat percaya pada Yusuf. Nggak mungkin Yusuf melakukan itu. Itulah kenapa Yusuf nggak dihukum mati. Sebenarnya kalau cuman dia budak aja, saudara, Potifar bisa langsung perintahkan hukuman mati. Dilemparlah dia ke penjara. Dalam hatinya, Yusuf mungkin mulai bertanya-tanya, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Aku melakukan yang benar. Dulu di rumah bapakku pun seperti itu. Aku cuma cerita mimpiku. Tapi aku diperlakukan seperti itu sama kakak-kakakku. Aku mau dibunuh. Terus aku dijual. Terus aku sampai di rumah Potifar. Aku melakukan yang terbaik. Aku hidup benar. Ada kesempatan untuk berbuat dosa. Ada kesempatan. Ini istrinya Potifar yang ngajak loh, saudara. Rumah dalam kondisi kosong. Siapa yang tahu kecuali tiga pribadi. Yusuf, istrinya Potifar, dan Tuhan yang tahu. Itu loh. Yusuf bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Tuhan ini terjadi? Dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia sudah hidup benar. Dia sudah melakukan yang terbaik, terbukti. Di rumah Potifar semuanya berjalan dengan sangat baik. Bahkan Yusuf membuat keuntungan-keuntungan terjadi. Baik di rumah, baik di ladang. Saudara, apa yang terjadi pada Yusuf, itu seringkali terjadi pada kita juga. Pada orang-orang hari-hari ini. Sudah hidup benar tapi selalu dipersalahkan. Tuhan, kenapa aku kok hidupnya itu seperti ini? Aku sial gitu loh. Tuhan, aku ini sudah berbuat benar sesuai dengan firman. Aku bahkan gini, Tuhan, aku ini melayani loh Tuhan. Tapi kenapa kehidupan jadi seperti ini gitu loh? Kenapa waktu aku butuh jawaban doa bahkan aku butuh mujizat, nggak terjadi mujizat gitu loh. Nggak terjadi sesuatu yang luar biasa. Nggak terjadi ada pertolongan mungkin yang spektakuler yang kita harapkan. Atau mungkin kita dipersalahkan orang, bahkan waktu kita berbuat baik. Kita tolong orang, tapi malah kita difitnah. Berapa banyak ada kejadian-kejadian seperti itu, saudara. Ada begitu banyak kejadian seperti itu. Ya. Kita sudah berbuat baik, tapi perbuatan baik kita nggak ada artinya, nonsen semua. Gitu. Kita sudah melayani Tuhan, tapi kita merasa hidup kita tuh seperti ini terus, sial. Gak ada apa-apanya hidup kita ini. Kerjaan seperti ini, kehidupan seperti ini. Kenapa sih? Nggak Tuhan kasih kelegaan dikit aja gitu loh. Tapi kenapa kok rasanya itu kehidupan ini menekan terus-terusan gitu loh. Kita ini nggak ada nafasnya sama sekali gitu loh. Kita sudah lelah dengan kehidupan ini. Banyak orang mengalami itu. Tapi
kita juga bisa melihat ada begitu banyak reaksi kebanyakan orang. Apa reaksinya? Menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan nggak becus ngatur kehidupan, gitu loh. Berapa banyak kita ketemu sama orang-orang, Tuhan kenapa engkau nggak lakukan ini Tuhan? Tuhan, kalau memang engkau Tuhan, kenapa engkau nggak lakukan ini? Kalau memang engkau berkuasa Tuhan, kenapa engkau nggak dengar doa-doaku? Kalau Tuhan memang berkuasa, kenapa engkau tetap biarkan ini terjadi di dalam kehidupanku? Ya kan? Seolah-olah Tuhan tuh nggak ngerti apa-apa dan kita harus dikte Tuhan gitu loh. Tuhan lakukan ini. Tuhan supaya kehidupan jadi lebih baik, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Kita memaksakan keinginan kita pada Tuhan. Sebenarnya yang jadi Tuhan siapa? Kita atau Tuhan? Gitu loh. Kadang-kadang manusia ini berlagak seperti Tuhan, saudara. Dalam keterbatasannya manusia berlagak sebagai Tuhan. Mereka ngatur-ngatur Tuhan. Bahkan tanpa sadar, mungkin kita minimal sekali dalam hidup kita berlaku seperti itu kepada Tuhan. Kita sedang ngomong, Tuhan kau nggak becus ngatur kehidupanku. Ikuti kemauanku Tuhan, ikuti jalan pikiranku Tuhan, supaya kehidupan ini jadi jauh lebih baik. Yang Tuhan siapa? Gitu. Ini sebenarnya siapa? Manusia nggak pernah merasa dirinya ini terbatas. Saudara, kita ini hidup di dunia yang nggak sempurna, saudara. Kita ini hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Kita ketemu dengan banyak orang yang berbeda, hatinya berbeda. Ada orang yang kelihatannya alim, tapi di dalamnya bejat, saudara. Misalnya luar alim, dalam alum, saudara. Iya kan? Kelihatannya pelayanan, tapi nipu orang sana sini. Kelihatannya tahu banyak ayat, saudara. Tapi selingkuhannya di mana-mana dan pakai pembenaran pakai ayat gitu loh, saudara. Iya kan? Kita lihat ada banyak orang yang kelihatannya baik, mengecewakan hidup kita. Kita melihat ada banyak pengorbanan yang sudah kita lakukan, tapi hasilnya selalu mengecewakan kita. Kenapa? Dunia ini sudah nggak sempurna, saudara. Ada begitu banyak kekurangan. Situasinya nggak sempurna, orangnya nggak sempurna, hatinya tidak sempurna, segala sesuatu tidak sempurna. Bagi orang percaya, saudara, kita mengalami ketidakadilan demi ketidakadilan. Sebenarnya ini adalah sebuah proses. Ini adalah sebuah ujian karakter. Bagaimana kita melihat Yusuf? Apakah kita menghujat Tuhan dengan itu? Saudara, dalam satu perikop ini kita melihat bagaimana Yusuf tidak ada keluar satu kata pun dia menghujat Tuhan. Tidak ada satu kata pun dia protes sama Tuhan. Dia bertanya-tanya, ya. Dia bertanya-tanya, dia nggak tahu alasannya kenapa kok jadi seperti ini gitu loh. Dia nggak tahu alasannya, dia bertanya-tanya, tapi dia tidak menghujat Tuhan. Ujian itu dia lalui dengan baik, saudara. Itulah kenapa kita lihat bagaimana Yusuf dimanapun, bahkan di penjara pun dia dipercaya. Karakter asli seseorang itu sebenarnya tampak waktu berhadapan dengan kesempatan-kesempatan yang menggiurkan, tapi nggak ada orang tahu, saudara. Iya kan? Nggak ada yang lihat, ada kesempatan besar, kesempatan enak. Iya kan? Itu ujian yang sesungguhnya, itu ujian integritas, saudara. Integritas ini ngomong soal tanggung jawab. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Bukan tanggung jawab kita, bukan cuma tanggung jawab kita di hadapan orang. Supaya orang lihat kita ini orangnya baik. Enggak. Integritas itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Bagaimana waktu nggak ada orang sekalipun, kita tetap melakukan bagian kita. Kita tetap melakukan kebenaran. Gitu loh. Bukan untuk dipuji orang, tapi karena kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Itulah kenapa Yusuf tunduk pada kebenaran. Yusuf tunduk pada prinsip.
Dia diperlakukan tidak adil, tapi tidak ada satu kata pun dia keluar menghujat Tuhan. Buat apa aku melakukan itu semua? Gitu loh. Kalau pada akhirnya seperti ini, endingnya seperti ini, buat apa? Enggak, Yusuf enggak seperti itu, saudara. Yusuf enggak seperti itu. Dia menerima semuanya itu dengan baik. Ada pertanyaan tentang ketidakadilan. Wajar, kita manusia, saudara. Waktu kita diperlakukan tidak adil, waktu daging kita dicubit, saudara. Kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Itu wajar. Tapi jangan sampai kita jadi kecewa. Gitu. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita jalan lebih jauh lagi, kita akan melihat dalam segala hal sebenarnya rencana Tuhan sedang terjadi. Yusuf, di dalamnya ada rencana Tuhan. Semenjak dia masih di rumah bapaknya, sampai nanti Israel, saudara-saudaranya masuk ke tanah Mesir, barulah di situ Yusuf ngerti. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, gitu loh. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Proses dalam hidup itu, saudara. Ketidakadilan itu adalah sebuah proses dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menikmati proses Tuhan, proses itu sebenarnya bukan cuma untuk kita loh. Banyak orang berpikir, Tuhan pulihkan aku, Tuhan pulihkan aku. Aku, terus aku. Gitu loh. Berdoanya untuk apa? Aku. Tuhan pulihkan aku, Tuhan pulihkan aku. Aku terus. Tapi kita nggak pernah tanya, Tuhan rencanamu apa di dalam hidupku? Tuhan, lewat kejadian demi kejadian ini, apa sebenarnya yang sedang engkau inginkan? Apa yang engkau kerjakan di dalam hidupku? Kita nggak pernah tanya. Banyak orang nggak peduli dengan itu. Orang cuma peduli dengan pemulihan. Orang cuma peduli dengan mujizat. Sebenarnya Tuhannya siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Ataukah pemulihan dan mujizat itu yang jadi Tuhan kita sebenarnya? Banyak orang cuma berdoa, minta mujizat terjadi, tapi nggak minta kehendak Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kalau kita menyadari proses di dalam hidup, proses ini bukan untuk kita. Waktu proses itu terjadi dan kita melalui setiap proses itu, dampaknya itu untuk orang di sekeliling kita juga, saudara. Kita lihat Yusuf, waktu jangkanya jauh ke depan, apa yang terjadi? Dia menyelamatkan sebuah bangsa, saudara. Sebuah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan pakai Yusuf, saudara. Yusuf baru menyadarinya di kemudian hari. Dia nggak tahu hari itu, saudara. Yang dia lakukan apa? Dia menerimanya. Dia menerima. Meskipun dalam pikirannya dia bertanya-tanya, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa? Tapi dia menerima dan menjalaninya. Itulah kenapa. Kita lihat di Kejadian pasal 39 ayat 2, 3, 21, dan 23. Tuhan menyertai Yusuf. Secara manusia sering kecewa kepada Tuhan. Waktu kejadian demi kejadian menjadi tidak adil. Kenapa? Karena manusia berusaha mengkotak Tuhan dalam sudut pandang keterbatasannya. Manusia ini terbatas. Itulah kenapa dia takut dengan apa yang akan terjadi ke depan. Waktu dia takut dengan apa yang terjadi ke depan, dia berusaha mengkotak Tuhan dalam keterbatasannya. Sementara Tuhan kita itu Tuhan yang nggak terbatas, saudara. Waktu dia berencana di dalam hidup kita, dia sudah tahu rencana itu akan terjadi ke depan. Dalam kemahatauannya dia tahu bahwa rencananya pasti terjadi dan tidak akan gagal. Gitu loh. Tapi manusia berusaha mengkotak Tuhan dengan sudut pandangnya, gitu loh. Karena ketakutannya akan masa depan. Manusia nggak ngerti, detik ke depan pun manusia nggak ngerti, saudara. Dia mau jadi apa, mau dapat apa, gitu loh. Saudara, kalau kita terus mengkotak Tuhan dalam keterbatasan kita, Tuhan kenapa engkau nggak lakukan ini? Tuhan engkau harus lakukan ini, engkau harus lakukan ini, engkau harus lakukan ini. Tuhan, aku sudah beriman loh Tuhan. Saudara, sebenarnya waktu kita beriman, iman kita ini kepada Tuhan atau kepada jawaban doa? Bukankah iman yang sesungguhnya
Puncak daripada iman adalah penyerahan total kita kepada kehendak Tuhan. Tapi banyak orang nggak memahami itu, saudara. Mereka berpikir bahwa beriman berarti waktu kita berdoa Tuhan jawab doa kita. Gitu loh. Nggak salah kita beriman, Tuhan aku percaya engkau akan menolong aku. Itu nggak salah sama sekali. Itu nggak salah. Tapi kita harus tahu sebenarnya yang jadi Tuhannya itu siapa. Di balik semuanya itu, di balik semua doa-doa kita harus punya hati yang berserah total kepada kehendak Tuhan. Manusia harus menundukkan dirinya pada rencana Tuhan. Karena dia tahu, disitulah kita akan melihat kemahabesaran Tuhan. Kita akan menikmati rencana demi rencana Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita nggak tahu kenapa kok harus seperti ini, kenapa kok harus seperti itu. Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan melihat, oh ternyata begini. Oh ternyata maksudnya Tuhan itu ini. Oh ternyata ini. Untung aku nurut Tuhan ya. Saudara, kalau kita lihat 4 kali Tuhan menyatakan menyertai Yusuf. Di ayat 2, 3, 21, dan 23. Artinya apa? Tuhan tidak akan membiarkan rencananya gagal. Dia akan memberi kekuatan tiap anak-anaknya. Itulah kenapa, saudara, apapun pergumulan kita hari ini, apapun masalah kita hari ini, apapun ketidakadilan yang kita alami hari-hari ini, kembalilah pada Tuhan. Tanya, Tuhan, apa rencanamu? Kasih aku hikmat, kasih aku kekuatan untuk melangkah dengan ini semua. Kehidupan akan terus berjalan, saudara. Libatkan Tuhan, lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang pimpin hidup kita. Dalam hidup kita masing-masing, saudara, rencana dan proses Tuhan itu sedang terjadi. Jangan cuma fokus pada kacamata ketidakadilan kita. Tapi mulailah kita melihat, Tuhan, apa rencanamu? Apa rencanamu? Jadilah seperti Yusuf, yang hatinya ini berserah total kepada Tuhan. Dia nggak menyalahkan Tuhan. Dia bertanya. Dia nggak menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau nggak becus ngatur hidupku. Enggak, saudara. Kita nggak lihat kata-kata hujatan keluar dari mulutnya Yusuf. Yusuf melalui semuanya. Dan kita bisa melihat Yusuf mengemban sebuah rencana yang besar dan dia berhasil melakukannya. Hidupnya berdampak. Bagaimana bangsa pilihan Tuhan itu diselamatkan melalui hidupnya Yusuf. Saudara, jangan fokus pada ketidakadilan demi ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita. Yuk kita fokus. Ayo kita mulai tanya sama Tuhan, apa Tuhan mau? Dan percayalah, waktu hati kita ini kembali kepada Tuhan, fokus kembali kepada kehendak Tuhan, Tuhan akan kasih kita kekuatan, Tuhan akan pimpin, dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bukan cuma mujizat, saudara, tapi kita akan melihat bagaimana hidup kita ini terlibat dalam rencana Tuhan itu luar biasa, gitu loh. Dan hidup kita berdampak luar biasa. Amin, saudara. Ayo, saudara, saya dorong kita semuanya. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Gimana, Bet? Ada yang mau ditambahkan, Bet? Saya nggak nambahkan, yang tambahkan Alkitab. Mazmur 73 itu kelihatannya kok mirip ya. Mazmur 73 ini Mazmur 73 judulnya Pergumulan dan Pengharapan, Mazmur Asaf. Ya, Mazmur 73. Ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini mungkin juga jadi keyakinannya Yusuf gitu ya, menjaga integritasnya. Oh, Allah pasti, karena kita semua juga yakin kalau Allah itu baik buat mereka yang betul-betul tulus hati, ya mereka yang bersih hatinya. Ya. Tetapi anehnya langsung beralih di ayat yang kedua, tapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Lalu sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi ini tadi mirip gitu ya. Kalau Yusuf mungkin tidak bersuara, tetapi kalau Asaf ini justru ini menuliskan dalam Mazmur. Mazmur dia protes gitu. Kenapa orang yang nggak jaga hidup gitu ya, orang yang sembrono itu kok justru diberkati gitu gampangnya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain.
Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, malah baga gitu ya, kejahatan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, menempatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Mungkin justru malah temannya banyak gitu. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Seolah-olah kayak ketidakadilan ini dibiarkan, seolah-olah Allah diam saja gitu ya. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Itu sampai protesnya sudah bukan hanya ngomel ke manusia, protes ke Tuhan. Apa Tuhan nggak tahu? Gitu. Nah, lalu sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali. Ini bahkan sampai udah hopeless, udah ngapain deh gitu ya. Untung ya Yusuf nggak ngambek gitu. Yusuf di penjara tetap punya integritas dan excellent gitu ya. Tetapi Asaf ini justru sampai udah ngambek. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak salah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Malah kalau Yusuf mungkin ketidakadilan sekali, walaupun akibatnya berhari-hari di penjara. Tapi ini juga sama. Ini sama sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat ya, kepada angkatan anak. Ternyata mungkin ini apa ini ya, nggak kemudian sadar ya, kalau aku ngomong kayak gitu, nah, ada hal lain ini. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ya, semakin dipikir tambah stres. Ya. Tapi tadi mungkin jangan fokus ketidakadilan tadi kata Brusoni tadi kan gitu ya. Jadi makin dipikir ini juga mungkin makin cekot-cekot gitu kepalanya gitu ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Buat saya tadi apa kata Kak Sony tadi ya tentang siapa yang Tuhan, siapa yang jadi Tuhan gitu ya. Kemudian kesadaran itu membuat kita sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ya, coba kita memahami dari sisi Tuhan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Tadi seperti Kak Sony yang terakhir sampaikan, kesadaran bahwa Allah menyertai, bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Dan aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada pada di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang ini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan kau. Tetapi aku suka dekat dengan Allah, menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Jadi kalau tadi Kak Sony berkata, jangan fokus pada ketidakadilannya, juga cari kehendak Tuhan. Kalau dalam bahasa firman Tuhan yang barusan kita baca ini, ya jangan fokus kepada apa yang terjadi di depan kita atau yang kita alami, tapi juga kepada siapa gitu ya. Fokus pada siapa Tuhan. Balik tadi kepada apa yang dikatakan Rasul juga ya tentang siapa yang sebenarnya jadi Tuhan. Jadi, yuk kita mengharapkan kita akhiri ya malam hari ini gitu kembali kepada fokus kepada siapa Tuhan, ya, kembali kepada menginginkan Tuhan lebih dari apapun gitu ya. Dan kita tetap mempercayai, tetap mengakui bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan pegang kendali atas semua hal yang terjadi kita. Oke, silakan kalau ada yang koreksi juga. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya aktor dalam kehidupan kita
dalam seluruh kehidupan itu sebenarnya adalah Tuhan. Kalau kita lihat di cerita Yusuf tadi, sebenarnya sejak dari awal Tuhanlah yang jadi sutradara besarnya. Bukan Yusuf sebenarnya. Yusuf ini melakukan apa yang jadi kehendak hatinya Tuhan. Meskipun dia sebenarnya nggak tahu apa-apa ke depan, dia nggak tahu, tapi hatinya itu pasrah kepada Tuhan. Itu. Ya biarlah kita ini punya hati yang sama seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Ya. Oke, saudara. Oke, Bet. Ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita ini doa ya, Bet ya. Atau mau lagu? Ada lagu lagi. Lagu ya. Sebagai Oke, yuk kita nyanyi. Mendeklarasikan ya, apa yang kita percaya. Kita nyanyikan satu lagu, saudara ya. Hatiku percaya, saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerti Tuhan. Ini kenapa sih kok terjadi seperti ini, Tuhan? Tapi biar hati kita, biar iman kita ini sampai kepada puncak iman itu apa? Penyerahan yang total kepada Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu aku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, kalau kami merasa kami mengalami hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan ini, Tuhan, terlalu susah Tuhan, mungkin kita berteriak seperti itu sama Tuhan. Tuhan, hal ini nggak bisa aku tanggung Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun pergumulan kita hari-hari ini, entah kita bergumul dengan hubungan-hubungan, entah kita bergumul dengan sakit penyakit, entah kita bergumul dengan keuangan, dengan pekerjaan, apapun pergumulan kita, di dalam nama Yesus, di dalamnya kita akan menyadari rencana Tuhan terjadi. Dan di dalam nama Yesus kita akan mengalami pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita akan mengalami terobosan demi terobosan, supaya kita melihat betapa besarnya Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang berserah penuh kepadamu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang sampai kepada puncak iman kami Tuhan, ada penyerahan yang total kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Dan terima kasih untuk hidup kami Tuhan. Terjadilah rencanamu di dalam hidup kami. Karyamu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami semuanya malam hari ini. Berkati juga Albert Tuhan, sebagai host yang sudah mengadakan acara rest area ini Tuhan. Pakai hidupnya luar biasa, berkati hidupnya luar biasa. Apapun yang jadi pergumulannya, Engkau akan jawab dengan cara yang ajaib. Demikian juga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami dalam namamu, ke dalam tanganmu. Terjadilah rencanamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih.